Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Risya Purwanti dari Prodi Akuntansi Reguler Kelas dengan NIM 2902150011. Ingin mempresentasikan materi sebagai tugas pengganti ujian tengah semester akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SE MAK. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang harga pokok pesanan. Kita simak materinya ya. Pengertian harga pokok pesanan yaitu suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini yaitu menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Karakteristik biaya pesanan. Yang pertama, sifatnya produksinya terputus-putus, tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk bergantung dari spesifikasi pemesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang membuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, ada total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Lalu, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Yang terakhir, produk yang sudah selesai langsung diserahkan kepada pemesan. Syarat penentuan harga pokok pesanan. Yang pertama, setiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. Yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang keempat, harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. Yang kelima, harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait. Cara menghitung harga pokok pesanan. Rumus perhitungannya harga pokok pesanan adalah sebagai berikut. Harga pokok pesanan sama dengan biaya operasi dibagi jumlah pesanan. Pengumpulan biaya produksi dengan menggunakan metode ini dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi dua prosedur. Yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, mencatat biaya overhead pabrik. Lalu ada manfaat harga pokok pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba rugi dari setiap pesanan. Adapun contoh kasusnya yaitu PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya BB per unit 750 lebih mahal dari BB yang biasa dipakai 600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal akan dibebankan kepada pesanan ini. Biaya TKL per unit produknya yaitu 400. Tarif BOP adalah 112,5% dari biaya TKM atau 450, tidak termasuk biaya pengusahaan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata, dari 10 unit dihasilkan hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit, harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1000 unit. Berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit PT Buana.
BBL-nya 750.000, biaya per unitnya 750, TKL-nya total biayanya 400.000, biaya per unitnya Rp400, BOP-nya 112,5% dari TKL, total biayanya Rp450.000, biaya per unitnya Rp450, total biaya keseluruhannya yaitu Rp1.600.000, dengan biaya per unitnya Rp1.600. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga Rp400 per unit. Yang diminta ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Lalu, yang kedua ada biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan. Kita mulai dari jawaban yang ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari PT Buana adalah sebagai berikut. Barang dalam proses didebit Rp1.600.000, persediaan bahan baku dikredit Rp750.000, gaji dan upah dikredit Rp400.000, biaya overhead pabrik dikredit Rp450.000. Total nilai persediaan dari barang yang rusak adalah Rp80.000 atau Rp400 per unit dikali 200 unit. Pencatatan atas jurnal unit yang rusak adalah sebagai berikut. Barang rusak didebit Rp80.000 dan barang dalam proses dikredit Rp80.000. Pekerjaan yang sudah selesai sebanyak 800 unit. Harga pokok dari unit yang selesai dan sesuai dengan spesifikan pesanan adalah sebesar Rp1.520.000, yaitu sebesar total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1.000 unit. Dikurang dengan taksiran nilai persediaan dari unit yang rusak sebanyak 200 unit. Atau Rp1.600.000 dikurang Rp80.000. Berikut jurnalnya ya. Beban pokok penjualan didebit Rp1.520.000, barang dalam proses dikredit Rp1.520.000. Biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana adalah sebesar Rp1.900, yaitu Rp1.520.000 dibagi 800 unit, lebih tinggi 300 dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya Rp1.600. Hal ini terjadi karena adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak-rusak setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak, yaitu sebesar Rp240.000 atau Rp320.000 dikurang Rp80.000. Biaya per unit dari barang yang rusak setelah dibagi dengan jumlah unit yang sesuai dengan spesifikasi pesanan adalah sebesar Rp300 atau Rp240.000 dibagi 800 unit. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.